Selamat pagi Bapak Ibu, guys. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Saya ingin informasikan cara jitu mengelola pembayaran tagihan rutin. Jadi untuk pengelolaan ini bukan hanya untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran saja. Ada berbagai manfaat yang bisa diraih dengan mengatur pembayaran tagihan rutin Anda. Selain untuk mengantisipasi tenggat pembayaran tagihan, hal ini juga akan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kita. Ayo kita simak sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencatat daftar tagihan yang harus dibayar. Yang kedua, kita mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan. Yang ketiga, kita memilih metode pembayaran yang paling efisien. Jadi yang pertama, mencatat daftar tagihan yang harus dibayar. Tips ini merupakan langkah pertama yang perlu kita lakukan guna mengetahui apa saja yang harus dibayar. Sekecil apapun tagihan tidak boleh dilewatkan, seperti kebutuhan sehari-hari, tagihan listrik, air, telepon, dan tagihan rutin, pinjaman, baik tagihan kartu kredit maupun cicilan rumah dan lainnya, juga untuk premi asuransi. Yang kedua, mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi kita atur prioritasnya, jangan sampai kita terlewatkan. Agar tidak telat atau terlupa membayar tagihan rutin, kita dapat memasang pengingat atau reminder pada ponsel kalender di rumah, ataupun dicatat di kalender atau dicatat di buku, terserah. Tips ini sangat bermanfaat demi menghindari denda ataupun hilangnya manfaat perlindungan asuransi akibat pembayaran premi yang telat dibayarkan. Sebagai contoh gini guys, tanggal jatuh temponya 20 Mei, maka kita diberikan keleluasaan 18 Juni kita bisa bayar. Jadi kita telat 1 bulan, tetapi apabila kita bayar 20 Mei, maka terjadi potensi polis tersebut tidak aktif. Oleh karena itu kita harus ingat jatuh temponya, kita atur prioritas, mana yang harus dibayarkan, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Seperti keinginan untuk belanja yang sekarang kita bisa tunda tapi kita bisa alihkan. Sebagai contoh, kita punya planning untuk berpergian ke luar negeri, sebagai contoh 10 juta atau 50 juta atau mungkin 200 juta untuk satu keluarga. Karena ada kondisi ini, maka pembayaran tersebut ditunda. Karena pembayaran tersebut ditunda atau tidak dilaksanakan, maka uang 200 juta tersebut masih ada dan itu masih bisa dikelola untuk hal yang lain. Sebagai contoh, kita taruh di deposito dan lain sebagainya. Memilih manfaat metode pembayaran yang paling efisien. Kini terdapat berbagai cara dan kemudahan yang bisa kita manfaatkan untuk membayar tagihan rutin. Tidak hanya secara tunai pada loket melalui ATM, kita juga bisa melakukan pembayaran online. Jadi kalau di Prudential ada pembayaran menggunakan OVO, menggunakan Tokopedia, menggunakan PruPayLink, internet banking, semua sekarang mengalami kemudahan. Oleh karena itu kita bisa pakai sehingga kita tidak perlu keluar rumah. Andai kata kita keluar rumah adalah satu kegiatan yang sangat penting. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran menggunakan auto debit sehingga kita tidak terlewatkan atau tidak lupa dan sebagainya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Bye.